Saudara, masih banyaknya tumpukan material abu vulkanik di puncak Gunung Merapi yang masih terus erupsi. BMKG mengeluarkan imbauan untuk tim SAR gabungan. Mereka diminta waspada dalam melakukan pencarian korban. Anomali belokan angin yang memusat di wilayah Sumatera Barat, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan berlangsung di Sumatera Barat hingga tanggal 22 Mei nanti. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan. Mengingat masih banyaknya material vulkanik di puncak Gunung Merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi. Untuk itu warga yang berada di sepanjang aliran sungai diminta waspada. Begitu pula untuk tim SAR gabungan yang akan melakukan pencarian korban hilang. Kita sudah memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi ya di Sumatera Barat, yaitu tentunya sekarang yang menjadi point of interest kami adalah akibat dari letusan Gunung Merapi. Ya, jadi di situ material letusan Gunung Merapi itu dapat mengakibatkan galodo. Untuk tim pencari, terutama untuk tim pencari, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini, mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba-tiba. Jadi untuk memperhatikan keselamatan diri. Demikian. Sementara itu bantuan untuk korban terdampak banjir lahar hujan mulai disalurkan. Pemko Padang mengirimkan bantuan logistik berupa 1 ton beras dan juga bahan makanan serta selimut, tempat tidur dan juga tenda pengungsian. Penyaluran bantuan juga akan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Selain logistik, petugas gabungan juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pembersihan lokasi terdampak. Ini luar biasa bantuan yang kita serahkan pada saudara-saudara kita di lokasi yang sekarang ini terdampak bencana. Dan kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi, bagaimana apa langkah sudah diarahkan oleh Bapak Gubernur melalui visi yang terkait itu BPBD Provinsi Sumatera Barat. Dan saya tentu berpesan kepada yang kita semua yang berangkat untuk hati-hati karena lokasinya juga masih dalam kondisi yang rawan. Hingga saat ini warga masih mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian pasca banjir lahar hujan Merapi. Salah satu lokasi pengungsian berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lalu bagaimana untuk kondisi terkininya terkait para pengungsi? Apakah juga bantuan juga masih diperlukan? Kita tanyakan pada Muhammad Rizky yang ada di salah satu sekolah yang jadi tempat pengungsian. Rizky, selamat siang. Bagaimana untuk kondisi pengungsian pada saat ini? Apa saja kemudian kebutuhan pengungsi yang sudah mulai didistribusikan di sana? Baik Sisko dan juga saudara, kali ini saya sedang berada di tempat pengungsian yang dimana diletakkan di ruang kelas sekolah dasar 08 Candong yang di dekat dengan tempat kejadian. Untuk kondisi pengungsian pada saat sekarang, bentuk bantuan logistik telah diberikan kepada para korban. Namun sistem pemberian logistik ini diketahui bahwasanya korban menyerahkan kartu keluarga, jadi sebanyak kartu keluarga maka diserahkan berupa logistik ke keluarga tersebut, para korban. Di mana ini dilakukan supaya logistik yang diberikan ini bisa merata ke seluruh korban. Dan selain dari makanan yang telah diberikan juga, para korban juga diberikan matras untuk tidur di tempat pengungsian dan juga berupa karpet dan juga berupa selimut untuk para korban karena ketika malam di sini cuacanya cukup dingin. Dan selain dari makanan, matras dan juga karpet dan selimut, para korban sudah boleh mengungsi di tempat keluarganya sendiri. Jadi tidak hanya di tempat pengungsian saja, para korban juga sudah mulai mengungsi di tempat ruang keluarga saudaranya. Nah, untuk kondisi pengungsian di sini, banyak sekali para korban ternyata masih memerlukan beberapa bantuan lagi berupa sendal dan juga beberapa keperluan mandi. Apalagi terkhusus bagi para wanita ini masih meminta bantuan berupa celana dalam yang mereka pakai karena dari hari pertama pengungsi sampai sekarang mereka masih belum berganti pakaian seperti itu. Baik, masih ada yang diperlukan, namun untuk bantuan seperti makanan, matras dan selimut ini juga sudah didistribusikan di sana. Kalau kita lihat di layar kaca ini juga masih ada kemudian sejumlah anak yang berada di sana. Lalu apakah sudah mulai ada trauma healing, khususnya untuk anak-anak ataupun juga kegiatan untuk yang dilakukan untuk menghilangkan trauma bagi pengungsi di sana? Baik, untuk
pelaksanaan trauma healing di sini bisa kita lihat masih belum ada yang dilakukan oleh pihak terkait. Namun bisa kita lihat di sini para korban masih terlihat shock, tetapi korban berusaha untuk tetap kuat dan tabah. Namun beberapa korban yang masih shock ini mereka lebih meminta mengungsi ke rumah keluarga saudara karena tidak kuat untuk mengungsi di tempat di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini banyak sekali anak-anak karena mereka melihat para orang tuanya masih di sini dan bisa kita lihat kondisinya cukup normal dan sedikit shock seperti itu. Baik, trauma healing masih belum diberikan oleh pemerintah terkait untuk kepada para pengungsi. Namun kalau untuk anak-anak sendiri apa bantuannya sudah mencukupi misalnya seperti Pampers ataupun yang lainnya seperti susu mungkin Muhammad Rizky? Baik, untuk keperluan anak kecil di sini sepertinya sudah mulai diberikan beberapa, namun masih ada keperluan lainnya yang perlu dipersiapkan. Karena ada beberapa dari para keluarga yang ingin meminta dampak lebih kepada anak-anaknya. Dan juga tadi kami sudah melakukan wawancara kepada beberapa pengungsi dan mereka mengatakan masih banyak sekali bantuan-bantuan yang perlu dimintai. Karena kebetulan banyak sekali korban-korban ternyata masih terdapat shock dan dampak yang cukup luar biasa, di mana ada salah satu keluarga yang mengungsi di sini itu anaknya terdampak kemarin masuk ke rumah sakit dan alhamdulillah pada saat sekarang mereka sudah kembali ke tempat pengungsian dan dalam keadaan normal. Namun sekarang dalam proses pemulihan mereka memerlukan bantuan kesehatan lebih lanjut lagi seperti itu. Baik, Rizky, selain bantuan, apakah juga terpantau oleh Anda ada kemudian petugas kesehatan yang bersiaga ataupun juga berjaga seperti itu apabila pengungsi membutuhkan bantuan medis di sana? Baik, dapat dilihat di sini ada beberapa bantuan tenaga medis yang sudah standby dan bersedia di sini berupa relawan TNI dan juga tadi bisa kita lihat para relawan juga untuk keperluan logistiknya sudah berdatangan dan jika seandainya di sini para korban memerlukan dari pihak terkait kesehatan maka dari tim kesehatan juga siap cepat untuk menanggapi keluhan-keluhan yang terjadi oleh para korban seperti itu. Baik, bantuan medis diberikan dan juga untuk bantuan lain juga masih ditunggu untuk beberapa khususnya untuk wanita dan juga anak-anak. Terima kasih Muhammad Rizky yang melaporkan langsung dari lokasi pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.